Halo guys, kembali lagi di Deka Channel. Gimana kabar kamu semua guys? Semoga aja dalam keadaan baik semuanya ya. Dan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kali ini kita akan membahas tentang Desa Bakaran Wetan. Oke, langsung aja kita bahas tentang Desa Bakaran Wetan ini. Desa Bakaran Wetan ini terletak di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa Bakaran Wetan ini sangat terkenal sekali dengan mitos dan larangan-larangan yang sampai saat ini masih dipercayai dan dilakukan oleh warga Desa Bakaran Wetan. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas misteri, mitos, dan larangan apa saja yang ada di Desa Bakaran Wetan ini. Menurut sejarahnya, Desa Bakaran Wetan ini dulunya adalah hutan belantara. Desa ini dibangun oleh seorang putri keturunan dari Kerajaan Majapahit bernama Nyi Sabira. Desa ini dibangun dan dibuka dengan membakar hutan dan sampah-sampah dekat situ. Nyi Sabira inilah yang mengembangkan dan memajukan Desa Bakaran Wetan ini. Maka dari itu, sampai saat ini, sosok Nyi Sabira ini sangat dihormati oleh warga Desa Bakaran Wetan. Di Desa Bakaran Wetan ini banyak sekali pantangan dan larangan yang sampai saat ini masih dipercayai oleh warga desa setempat. Oke, mari kita bahas satu persatu pantangan dan larangan yang ada di Desa Bakaran Wetan ini. Yang pertama adalah di Desa Bakaran Wetan ini nggak boleh membangun rumah dengan bata merah. Untuk menghormati bangunan pertama Nyi Sabira, yaitu sumur yang dibangun dengan menggunakan bata merah, warga desa setempat tidak menggunakan bata merah untuk bangunannya. Jadi kalau ada warga yang nekat membangun rumah dengan menggunakan bata merah, menurut ceritanya nih, kemungkinan yang punya rumah tersebut akan sakit. Atau mungkin rumahnya roboh, atau mungkin rumahnya nggak selesai-selesai, seperti cerita dari warga-warga. Dan lebih parah lagi, ada yang sakit lama sekali, kemudian meninggal. Maka dari itu, warga Bakaran tidak mau membangun rumah menggunakan bata merah. Yang kedua adalah tidak boleh mencicipi makanan atau masakan saat kita memasak di kendurian. Jadi kalau ada yang masak untuk pesta atau kendurian, itu makanannya tidak boleh dicicipi. Karena menurut Nyi Sabira nih, kalau kita mencicipi makanan itu, berarti kita menyuguhkan makanan sisa kepada tamu. Makanya makanan di kendurian itu saat dimasak itu nggak boleh dicicipi terlebih dahulu. Jika ada yang mencicipi masakan tersebut, maka masakan tersebut akan basi sebelum disuguhkan kepada tamu kendurian. Jadi begitu ceritanya, pantangannya. Nggak boleh mencicipi masakan saat memasak di kendurian. Yang ketiga adalah, bagi ibu-ibu nih yang mau masak di kendurian, itu harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci di sini adalah tidak dalam keadaan haid atau halangan atau dalam keadaan nifas. Jadi menurut Nyi Sabira nih, acara kendurian itu adalah acara yang sakral dan suci. Jadi apapun yang dilakukan di sana itu harus bersih dan suci juga. Termasuk saat memasak makanannya, yang tukang masaknya harus dalam keadaan suci juga. Jika dilanggar, masakan yang dimasak tersebut tiba-tiba akan basi. Dan masyarakat Bakaran sangat mempercayai hal tersebut. Yang keempat adalah dilarang berjoget antara perempuan dan laki-laki. Pada masa hidupnya, Nyi Sabira melarang perempuan dan laki-laki berjoget bersama. Karena pada saat berjoget itu sering terjadi pelecehan terhadap si perempuan. Makanya Nyi Sabira melarang perempuan dan laki-laki berjoget bersama. Dan sampai saat ini, larangan tersebut masih dipatuhi oleh warga Desa Bakaran Wetan. Yang kelima adalah, di Desa Bakaran Wetan dilarang jualan nasi. Karena nasi itu adalah makanan pokok, sama seperti sumber rezeki. Jadi, nggak boleh diperjualbelikan. Begitulah nasihat Nyi Sabira pada masa hidupnya. Jadi, sampai saat ini, warga Desa Bakaran sangat mematuhi larangan tersebut. Jika ada yang tetap mau mencoba jualan nasi, kemungkinan orang tersebut akan sakit berkepanjangan dan kemungkinan meninggal. Karena menurut warga desa, dia sudah melanggar larangan dari leluhur, akhirnya dia mendapat tulah atau kutukan dari larangan tersebut. Jadi itulah guys, mitos dan larangan di Desa Bakaran Wetan yang sampai saat ini masih dipercayai dan ditaati oleh warga desa setempat.
Bagi kamu guys yang pengen berkunjung ke Desa Bakaran Wetan, silakan, karena desa ini terkenal dengan batik tulisnya. Batik tulis di sana itu sangat bagus sekali. Pokoknya kualitasnya the best lah. Jadi silakan berkunjung ke Desa Bakaran Wetan kalau mau melihat batik tulis yang sangat luar biasa. Oke guys, itu dulu pembahasan kita tentang Desa Bakaran Wetan beserta misteri, mitos, dan larangan yang ada di sana. Kita jumpa lagi di pembahasan dan topik-topik hangat berikutnya. Tentu saja tetap di Deka Channel ya. Tapi jangan lupa dong, subscribe channel ini biar saya tetap semangat. Kita semua tetap semangat untuk memberikan informasi yang menarik, informasi yang aktual kepada kamu semua guys. Oke, itu aja dulu. See you.